Hai 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 hai, halo minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, kembali lagi di Kinoko Channel, channel belajar bahasa Jepang yang insya Allah mencoba untuk terus membantu teman-teman atau minasan yang mau ikut ujian JLPT, NATES, ataupun JTS di N4 ataupun N3, N2 bahkan insya Allah sampai N1 insya Allah. Kinoko Channel akan coba temenin minasan untuk mencoba share belajar bahasa Jepang minasan. Oke, kembali lagi di episode ketiga 100 bumpo N4 yang wajib teman-teman kuasai sebelum ikutan ujian JLPT, NATES, ataupun JTS, ataupun GFT Basic ambil A2 ya buat syarat Tokutei gini ya teman-teman. Langsung saja ke nomor 41. Sebelum mulai jangan lupa juga like dan subscribe minasang ya. Dan juga share ke teman-teman minasang supaya banyak lagi teman-teman minasang yang mendapatkan manfaat dari video-video Kinoko Channel ini ya. Oke, langsung saja ke Tara. Nah, bentuk Tara, bentuk ta tambahin ra minasang. Jadi ichiri double ta binimi enda kita gida shishita kalau kata kerja pertama. Kalau kata kerja kedua ya mas diganti dengan ta aja. Kalau kata kerja ketiga shimas diganti dengan shita tambahin ra. Nah mungkin teman-teman pasti udah belajar bentuk T, bentuk ta, bentuk U, bentuk nai. Nah ini bentuk ta tambahin ra saja. Artinya apa sih? Kalau juga ya artinya. Tapi di sini kalaunya itu lebih ke kalau sudah. Kalau sudah. Kangkoku e itara. Kalau, jadi ini berandai-andai biasanya ya. Kalau pergi ke Korea, Chenyol-sang ni aitain desu. Saya ingin bertemu dengan Chenyol-sang. Ya saya nggak tahu nih ini murid saya kenapa bilang Chenyol. Chenyol itu siapa sih? Gue nggak tahu ya. Oke. Jadi biasanya ini minasang satu poinnya. Biasanya kalau tara itu jarang dipakai setelahnya itu pakai kata apa ya? Bentuk perintah jarang ya minasang. Misalkan gakko itara totte kudasai misalkan ada itu jarang biasanya. Jadi lebih biasa pengandaian, tapi lebih sederhananya kita artikan bahwa tara ini ya juga kalau. Bentuk kalau itu ada 3 ya, bentuk uto, bentuk tara, bentuk ba, atau bentuk nara juga. Aku pernah saya ada 4 berarti ya. Banyak sebetulnya ya bentuk tara itu. Gakko e ittara, gakko e ikuto, gakko e ikeba, gakko e iku nara. Nah itu sama aja, artinya adalah kalau minasang ya. Tapi biasanya kalau itara ini jarang digunakan untuk bentuk perintah ya minasang. Seperti itu ya tara. Berikutnya ada tara do. Oke. Bagaimana kalau, nah jadi ini sebetulnya menyarankan kepada orang lain secara tidak langsung dia ini kayak gimana kalau lu coba bla 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 kayak gitu. Gimana kalau kamu tuh begini-begini. Ini lebih ke menyarankan minasang. Mo ikai kangete mitara do. Mo ikai kangete mitara do. Bagaimana kalau coba pikirkan sekali lagi kayak gitu. Itu kan lebih ke menyarankan. Tara do, uto do, ba do juga bisa ya. Mo ikai kangete mitara do. Mo ikai kangete mireba do. Mo ikai kangete miru to do. Nah, itu juga sama bisa ya. Itu artinya adalah menyarankan kepada orang lain. Bagaimana kalau titik-titik sebaiknya ya dalam artian sebaiknya artinya memberikan saran minasang ya. Terus ada bentuk tari shimas, tari suruh ya. Jadi kalau misalkan kita pakai bentuk T itu untuk mengurutkan kegiatan. Jadi kegiatannya diurutkan minasang. Misalkan gini, kita makan, minum dan tidur. Berarti gohan o tabete, mizu o nonde, sore kara nemas. Itu kan diurutkan minasang ya. Dan biasanya harus diucapkan satu persatu kayak gitu. Tapi kalau tari shimas itu misalkan dalam satu hari kita melakukan banyak kegiatan. Nah, kita sebutin beberapa kegiatan untuk mewakili ke seluruh kegiatan. Misalkan begini, hari ini saya makan seblak, terus main di taman, dan lain-lain. Nah, tari-tari Shimas itu ada seolah-olah dan lain-lainnya. Dan ini tidak usah berurutan, minasang. Tergantung kita mau ngomongnya seperti apa. Jadi, kayak misalkan di hari itu tuh kita ngomong mandi, makan itu kan hal yang udah biasa ya pasti lah itu namanya juga kehidupan pasti mandi ke toilet dan makan kayak gitu. Nah itu hal yang gak usah kita bahas di situ. Jadi sebutkan 2 atau 3 untuk mewakili seluruh kegiatan kita. Jadi kalau dalam kata benda ada nado ya bentuk ya tambahin nado itu dan lain-lain. Kalau dalam kata kerja itu ada tari shimas. Jadi misalnya gini.
eh, Kino wa, kino wa gyunyu o kattari koeng de asondari shimashita. Kemarin tuh saya beli susu, main di koeng dan lain-lain, main di taman dan lain-lain. Nah, soalnya ada dan lain-lain shimashita ya. Tari harus tambahin dengan shimas ya. Misalkan gini, gohang o tabetari mizu o non dari mas, misalkan tuh nggak bisa ya. Gohang o Gohang o tabetari mizu o nomimas itu nggak bisa. Oke, gohang o tabetari mizu o nomimas itu tidak bisa. Harus gohang o tabetari mizu o non dari shimas. Harus shimas minasang kayak gitu. Nah, shimas ini bisa panjang juga, bisa tambahin shinai de kudasai, bisa suruh kotoga de kimas, bisa suruna, bisa shitewa ikemasen, itu juga boleh minasang. Misalkan begini, abunai desu kara asondari hashitari shitewa ikemasen. Oke? Karena bahaya tidak boleh bermain, berlari dan lain-lain. Berarti artinya ya kegiatan yang sama seperti itu. Nah, seperti itu ya minasang. Berikutnya ada tak tokoro minasang. Nah, sebelumnya kan udah dijelasin juga ya. Ada tak bakari, ada tak tokoro. Nah, saya jelasin kalau misalkan begini. Tak bakari itu baru saja. Kalau tak tokoro tuh baru banget. Misalkan kita makan jam 12 nih, istirahat siang makan jam 12. Nah, kita makan blak sampai habis kan kayak gitu. Nah, baru beres. Terus kita sendawa nih. Baru beres banget nih. Piring masih ada gitu. Terus temen nanya nih, "Udah makan belum lo?" "Ih, baru banget gue makan." Nah, itu tak tokoro namanya. Watashi wa gohan o tabeta tokoro desu. Nah, itu kalau misalkan jam 12 kita makan, terus beres makan, terus ditanya sama teman kita kayak gitu. Nah, kalau misalkan jam 12 makan, terus ditanya tuh jam 1 nih. Ada yang nanya, "Bro, udah makan belum?" Gue baru makan tadi." Nah, baru aja makan. Nah, kalau itu masuknya ke tabeta bakari. Kayak gitu menasang. Jadi, gini contohnya ya. Kiki sang wa jimusho e itta tokoro desu. Itta tokoro desu. Kiki baru saja pergi ke jimusho. Jimusho itu apa ya? Kantor minasang. Hai, berikutnya ada te ageru. Te ageru itu mekan kayak gini. Kaki mas itu menulis. Kalau kakai te agemas itu menuliskan. Terus okurima apa ya? Misalkan gini, kikimas itu mendengar. Kalau kite agemas itu mendengarkan. Maksudnya gimana ya? Misalkan kayak gini, yomimas itu membaca. Kalau yonde agemas itu membacakan. Artinya, si pelaku melakukan hal tersebut bukan untuk dirinya, tapi untuk pihak lain. Biasanya harus ada pihak yang diberikan untung di situ, diberikan manfaat dari kegiatan tersebut. Kayak gini, misalkan si A gak bisa nulis kanji. Nah, terus saya menuliskan kanji untuk dia kayak gitu. Jadi nulis kanjinya itu bukan untuk saya, tapi untuk si A tadi kayak gitu. Nah, ini contohnya ya. Watashi wa yuchinde sang ni hon o kashite agemasu. Saya meminjamkan buku untuk Yuchinde. Misalkan kayak gitu. Watashi wa yuchinde sang ni kanji o kaite agemasu. Saya menuliskan kanji untuk Yuchinde. Nah, kayak gitu. Jadi mekan. Nah, berikutnya ada te kureru. Te kureru juga sama minasang, artinya mekan. Cuman kalau te kureru mekannya, jadi si tujuannya tadi ya, dari pihak luar kepada pihak diri kita. Nih, misalkan gini. Sensei wa watashi ni, kayak gitu ya. Sensei wa watashi ni kanji o oshiete kuremasu. Sensei mengajarkan kanji kepada saya. Nah, sama-sama mekan. Te agemas mekan. Te kuremas juga sama-sama mekan. Bedanya kalau te agemas itu si pihak yang menerima manfaatnya itu bukan diri kita, bukan si pembicara, pihak luar, pihak orang lain. Dari si A ke si B. Nah, dari kita ke si B, dari kita ke si A itu pakainya te agemas. Tapi kalau dari pihak luar, pihak A, B, C, D ke diri kita, untuk diri kita, mekan untuk diri kita, itu pakainya te kureru. Misalkan gini, si B membacakan
membacakan surat untuk saya, berarti pakainya te kureru. Saya membacakan surat untuk dia, berarti pakainya te ageru. Minasang kayak gitu. Si A membacakan surat untuk si B, itu pakainya te ageru. Si B membacakan surat untuk saya, itu pakai te kureru. Sama-sama membacakan, cuman lihat tujuannya untuk siapa. Kalau untuk pihak lain, pihak luar selain diri kita, itu pakainya te ageru. Tapi kalau misalkan untuk diri kita, untuk pihak si pembicara, maka itu pakainya te kureru gitu minasang ya. Berikutnya ada te morau. Nah, kalau tadi itu kalau misalkan kaite agemas itu menuliskan, kalau kaite kurimas itu juga menuliskan untuk saya, kalau kaite moraimas artinya adalah dituliskan minasang kayak gini ya. Misalkan gini, Sensei menuliskan kanji untuk saya. Sensei wa watashi ni kanji o kaite kuremasu. Sensei menuliskan kanji untuk saya. Bisa juga kan? Saya dituliskan kanji oleh sensei. Nah ini. Watashi wa sensei ni kanji o kaite moraimasu. Misalkan seperti itu minasang. Nah ini lihat kita contohnya di sini ya. Rudi-san wa Rukuman sensei ni shukudai o shite moraimasu. Oke. Rudi dituliskan PR oleh Rukuman sensei. Misalnya seperti itu ya. Tadi banyak contohnya ya. misalkan lagi Rudi-san wa Angga sensei ni tegami o yonde moraimasu. Oke. Rudi dibacakan surat oleh Angga sensei. Kayak gitu ya minasang. Benar gitu. Kalau yomimas doang itu membaca. Tapi kalau yonde agemas itu membacakan. Yonde kurimas juga membacakan. Yonde moraimas juga dibacakan. Artinya di situ adalah yang pihak yang membaca tadi itu membacanya bukan untuk dirinya. Tapi untuk orang lain. Artinya memberikan manfaat untuk pihak lain minasang. Nah mudah-mudahan minasang paham ya. Hai, segi ada te arimas. Te arimas tuh minasang gini. Meletakkan, tahu kan meletakkan tuh oki mas. Nah bagaimana kalau terletak? Kunci terletak di atas meja. Nah kan meletakkan itu sebuah kegiatan. Nah ini kalau terletak itu adalah sebuah kondisi. Nah ini kunci atau rumus bagaimana caranya untuk menjadikan sebuah kata kerja yang tadinya merupakan kegiatan menjadi kata kerja kondisi atau kata kerja intransitif. Nah dalam bahasa Jepang ada dua kata kerja minasang berdasarkan maknanya. Makna yang pertama yaitu adalah kata kerja tadoshi. Kata kerja tadoshi adalah kata kerja transitif atau kata kerja yang merupakan sebuah kegiatan. Makan kegiatan kan, menulis itu kegiatan. Nah berikutnya ada kata kerja di mana dia itu bukan sebuah kegiatan tapi merupakan sebuah kondisi. Misalnya bisa itu kegiatan bukan kan sebuah kondisi. Terus tutup. Oke, tutup kondisi. Kalau menutup itu kegiatan, tapi kalau tutup itu adalah kondisi. Meletakkan itu kegiatan, tapi kalau terletak itu sebuah kondisi. Menyimpan kegiatan, tersimpan kondisi. Nah, kayak gitu. Nah, kita sensei kan hafalnya itu cuma kata kerja. Kalau seandainya minasang gini, minasang menemukan kotoba misalkan begini tadi ya. Misalnya meletakkan itu okimas. Sensei meletakkan itu okimas. Nah, kalau terletak gimana sensei? Nah, terletak caranya adalah tinggal kita ubah bentuk ke bentuk T, tinggal tambahin arimas. Jadi, oite arimas. Meletakkan itu okimas, terletak oite arimas. Menyimpan itu shimaimas, tapi kalau tersimpan shimate arimas. Kayak gitu minasang ya. Kalau masih bingung nanti bisa tanyakan ya di kolom komentar. Oke, berikutnya ada te hoshi. Nah, te hoshi
ingin orang lain melakukan sesuatu untuk diri kita. Minasan bedanya kalau misalkan gini, watashi wa gohan o tabetai desu. Saya ingin makan nasi. Tapi kalau watashi wa gohan o tabete hoshii desu, itu beda ya. Kalau tabetai desu, kita yang ingin makan. Kalau tabete hoshii desu, itu artinya kita ingin orang lain itu makan untuk kita. Watashi wa tegami o kakitai desu. Saya ingin menulis surat. Watashi wa tegami o kaite hoshii desu. Saya ingin orang lain menuliskan surat. Saya ingin dituliskan surat. Minasan seperti itu. Jadi te hoshi ini mirip dengan te moraitai desu, kayak gitu. Ingin dititik-titikkan oleh orang lain, oleh pihak lain, seperti itu. Misalkan saya gini, saya bikin jus gitu kan enak. Saya berharap untuk diminum oleh orang lain. Kono jus o anata ni nonde hoshii ne, kayak gitu. Saya ingin jus ini diminum oleh kamu. Ingin diminum oleh kamu. Anata ni kono jus o nonde hoshii ne, kayak gitu. Ya, kalau jus o nomitai desu, saya ingin minum jus. Jadi yang ingin minumnya itu saya. Tapi kalau nonde hoshii, ingin orang lain minum untuk kita. Artinya ingin diminum oleh orang lain. Seperti itu, minasan. Hai, berikutnya adalah teiku. Teikimas pertama, teikimas itu bisa jadi pergi dengan sarana sesuatu. Itu yang pertama. Misalkan watashi wa baiku ni notte nihon e ikimasu. Saya pergi ke Jepang dengan baiku ni notte ikimasu. Saya pergi dengan naik motor. Misalkan itu yang pertama. Tapi itu yang bukan yang akan kita bahas hari ini. Yang akan kita bahas kali ini adalah bentuk te tambahin ikimasu itu gimana sih? Te ikimasu itu gini. Akan pergi atau akan menuju ke suatu kondisi dan akan terus berlangsung gitu, minasan. Jadi misalkan gini, minasan ga mainichi ganbatte benkyou shitara, kalau minasan setiap hari belajar dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, oke? Minasan ga mainichi ganbatte benkyou shitara, kalau minasan setiap hari belajar dengan sungguh-sungguh, kanarazu nihongo ga motto motto jouzu ni natte iku. Pasti bahasa Jepangnya akan menjadi pintar. Akan menjadi pintar. Sebetulnya jouzu ni narimasu aja cukup. Tapi kalau jouzu ni natte iku artinya adalah akan pergi menuju sebuah kondisi di mana nihongonya itu jouzu. Kayak gitu. Nihongo ga jouzu ni narimasu. Bahasa Jepang menjadi pintar. Nihongo ga jouzu ni narimasu itu bahasa Jepang menjadi pintar. Tapi kalau nihongo ga jouzu ni natte iku akan pergi, akan menuju ke sebuah kondisi di mana bahasa Jepangnya itu menjadi pintar, kayak gitu. Kore samuku natte iku ne. Oke, kore kara samuku natte iku ne. Akan pergi menuju kondisi di mana akan menjadi dingin dan akan terus dingin, kayak gitu. Kalau jouzu ni natte iku tuh akan menjadi pintar dan akan terus-terusan jadi pintar. Semakin pintar, semakin pintar. Kayak gitu ya, minasan. Oke, mungkin ini agak sedikit bingung juga yang ngejelasinnya. Jadi gini aja. Akan menuju sebuah kondisi pintar. Kalau jouzu ni natte iku tuh akan menjadi pintar dan akan terus-terusan menjadi pintar dan tambah pintar dan semakin pintar. Kayak gitu, minasan. Kurang lebih seperti itu ya. そのような意味をしているかもしれません。多分僕も違うところも必ずあると思いますが、今まで勉強したことには私はそう思っています。Oke, menurut saya sejauh ini yang saya pelajari kurang lebih seperti itu, minasang, yang bisa saya share ke teman-teman. Kalau misalkan minasang punya pemikiran yang lain, silahkan di komentar di kolom komentar, tentunya jangan di kolom komentar orang lain. Oke. Berikutnya ada teiru tokoro. Teiru tokoro itu artinya lagi titik-titik banget, kayak gitu. Contohnya Yamamoto-san wa ima kaigi shite iru tokoro desu, kayak gitu. Pas banget lagi meeting-meetingnya, kayak gitu. Yamada sekarang pas banget lagi meeting-meetingnya. Misalkan meeting tuh, baik, saya akan coba jelaskan hasil penjualan kita kali ini. Tiba-tiba kayak gitu. Biasanya sih selalu dilanjutkan ya. Yamamoto-san wa ima kaigi shite iru tokoro de bla 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 bla, ada
Imakaegi shite iru tokoro de ada apa sih biasanya, ada kegiatan kejadian apa di setelah itu, kayak gitu. Jadi intinya untuk memahami te iru tokoro itu pas sedang banget kayak itu, pas lagi ini banget. Tabete iru tokoro des, pas lagi makan banget, mirip dengan saichu. Nah, saichu itu mungkin kalau nggak salah di N3 ya kayaknya adanya. Kurang lebih seperti itu. Hai. Nah, berikutnya adalah teita. Nah, teita. Teimas itu sedang. Kalau teita itu apa sih? Sedang. Artinya adalah menceritakan kegiatan rutinitas di waktu lampau, minasang. Kayak gini, gohang o tabemashita, sudah makan. Gohang o tabete ita itu sudah makan juga artinya. Cuman kalau teimashita atau teita ini artinya adalah kita menceritakan kegiatan yang sifatnya rutinitas tapi itu dilakukan di waktu lampau. Misalkan begini, sekarang kita sedang menceritakan kepada teman kita nih, teman si A, bahwa dulu gue waktu sekolah itu tiap pagi itu jalan kaki, misalkan tiap pagi jalan kaki. Nah, tiap pagi namanya juga tiap pagi artinya adalah rutinitas. Tapi kita sedang menceritakan rutinitas yang waktu dulu. Nah, makanya mukashi watashi wa gakko e aruite ita. Aruite ita. Nah, sedang ya. Teimas kan makna teimas tuh bisa bermakna sedang, bisa bermakna juga menunjukkan rutinitas, status dan lain sebagainya. Di sini adalah menunjukkan rutinitas, tapi rutinitas yang kita lakukan di waktu lampau. Dulu saya sering nonton Korea. Mukashi watashi wa Kankoku eiga o yoku mite imashita. Nah, yoku mite imashita. Nah, kayak seperti itu minasang ya, untuk menceritakan rutinitas tapi di masa lampau kita, di masa lalu kita, kayak gitu. Oke, berikutnya ada te itadakemasen ka? Ada te itadakemasen ka. Ini gampang ya. Kalau biasanya kan di awal-awal pelajaran bab itu bentuk apa ya? Bentuk perintah tuh te kudasai gitu ya. Nah, te itadakimasen ka ini singkatnya adalah bentuk lebih sopan lagi dari kata memerintah. Gohan o tabete kudasai. Tolong makan nasi kayak gitu. Itu juga perintah, itu juga halus, tapi ada yang lebih halus. Te itadakemasen ka. Nah, selain te itadakimasen ka juga bisa te kudasaimasen ka, te itadaite mo yoroshi desu ka, misalkan dan lain sebagainya, banyak sebetulnya ya. Ini te itadakimasen ka atau te kudasaimasen ka itu bentuk lebih halus lagi dari kata te kudasai, artinya sama gitu. Oke, contohnya sumimasen ga kono bunpo o mo ichido oshiete itadakimasen ka? Sensei sumimasen ga, sensei maaf tapi bisa tidak untuk tolong dijelaskan bumpo ini sekali lagi, kayak gitu. Jadi ini lebih halus lagi dibandingkan te kudasai. Seperti itu minasang. Ini berikutnya adalah te kuru. Ini juga mirip dengan te iku ya. Ini akan datang kondisi di mana titik-titik kayak itu ya. Contohnya ya, oya no kimochi wa itsuka minasang mo wakatte kuru yo. Oya no kimochi wa itsuka minasang mo wakatte kuru yo. Akan datang juga, oke, akan datang juga kondisi di mana minasang itu mengerti perasaan orang tua kayak gitu. Oya ni hanko bakari shinai de gitu. Jangan ngelawan orang tua mulu. Anata mo itsuka oya no kimochi ga wakatte kuru yo. Oke, kamu juga suatu saat akan datang kondisi di mana kamu akan mengetahui, memahami perasaan orang tua. Misalkan akan datang kondisi di mana titik-titik seperti itu. Oke, anata mo jouzu ni natte kuru yo. Oke, kamu juga akan datang kondisi di mana kamu itu akan pintar kayak gitu misalkan. Nah, ini biasanya sih untuk memahami te ikimasu te kuru itu, te ikimasu dan te ikimasu itu gimana sensei? Ini minasang mau nggak mau harus banyak bertemu atau bergaul dengan bahasa Jepang, baca tulisannya, dengar orang Jepang ngomongnya, itu insya Allah minasang paham dengan sendirinya sih menurut saya. Kurang lebih gambaran dari saya itu. Oke. Berikutnya ada te miru. Te mimas. Te mimas itu mencoba untuk, namanya juga mencoba berarti belum pernah sebelumnya kayak gitu ya. Sensei kono kanji o kaite mimas. Sensei, saya akan mencoba menulis kanji ini. Watashi wa kono kusuri o nonde mimas. Saya akan mencoba minum obat ini. Namanya juga mencoba berarti belum pernah sebelumnya gitu ya. Mencoba makan butaniku misalkan, butaniku o tabete mimas misalkan, dan lain sebagainya. Butaniku o tabete mite wa ikemasen. Tidak boleh mencoba makan butaniku. Osake o nonde minai de kudasai. Nonde minai de kudasai. Jangan mencoba minum sake.
jangan coba-coba minum sake. Nah, misalkan seperti itu bisa ya. Oke, minasang. Berikutnya ada temo. Temo itu walaupun ya. Okane ga takusan atte mo kono kabang o kaitaku nai desu. Oke. Meskipun walaupun banyak duit, saya nggak mau beli tas ini. Oke, temo. Bentuk temo itu gampang ya. Kalau kata kerja ya gampang. Ichiri double T bini minde ki ite gi de shishite. Kata kerja pertama. Kata kerja kedua, mas diganti dengan T. Tabete. Oke. Kalau kata kerja ketiga, si mas diganti dengan shite. Jadi shite. Tambahin mo. Kayak gitu. Kattemo. Misalkan kaimas jadi kattemo. Meskipun beli. Gitu ya. Terus suttemo meskipun menghisap. Gitu. Tabetemo meskipun makan. Renshu shitemo meskipun latihan. Dan lain sebagainya. Itu kalau kata kerja pertama. Kalau kata kerja i-nya hapus diganti dengan temo. Samui, itu i-nya hapus. Samu kutemo, meskipun dingin. Takai, taka kutemo. Itu kalau kata sifat i. Kalau kata sifat na, ya tinggal nambahin demo. Hansamu demo. Nah, kirei demo, benri demo, dan lain sebagainya. Kalau kata benda sama juga. Sensei demo, gakusei demo, anata demo, dan lain sebagainya. Itu ya minasan. Oke. Nah, sini lihat kita contoh kalimatnya. Temo walaupun. Okane ga takusan atte mo kono kabang o kaitaku nai desu. Meskipun banyak duit, saya nggak mau beli tas ini. Nah, kalau kata sifat juga bisa. Hansamu demo yasashiku nakereba iya desu. Meskipun ganteng, kalau nggak baik saya nggak mau. Kayak gitu ya. Yasuku temo kono kabang o kaitaku nai desu. Meskipun murah, saya nggak mau beli tas ini. Misalkan seperti itu kalau kata sifat iya. Sensei demo wakaranai koto ga oi desu. Meskipun sensei, banyak hal yang tidak diketahui. Kayak gitu minasang ya. Bisa lah ya. Hai, berikutnya ada te okimas. Minasang, te okimas tuh melakukan titik-titik dulu. Artinya melakukan sesuatu sebelum melakukan yang intinya. Kayak gitu. Ya, intinya gini, minasang biasanya ciri khasnya ada mae ni bla 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 te okimas. Biasanya sih begitu, oke? Gohan o taberu mae ni te o aratte okimas. Sebelum makan, mencuci tangan dulu. Misalkan gitu. Sebelum masuk, beli tiket dulu. Hairu mae ni chiketo o kaite okimas. Sebelum masuk, tolong beli tiket dulu. Hairu mae ni chiketo o katte oite kudasai. Katte oite kudasai. Sebelum masuk, tolong beli tiket. Itu juga bisa ya. Minasan biasanya sih kalau te okimasu tuh ciri khasnya ada ini ya dulu sebelumnya. Kayak gitu. Artinya kegiatan utamanya A. Nah, sebelum melakukan kegiatan A itu ada satu hal yang harus kita lakukan dulu. Apa tuh? Nah, itu desu ne. Kayak gitu. Oke. Gohan o taberu mae ni oinori o shite okimashou. Oke. Sebelum makan, mari kita berdoa dulu. Misalkan seperti itu. Itu bisa banyak lah ya. Oke, berikutnya adalah te shimaimasu. Nah, ini bisa. Te shimaimasu. Te shimaimasu itu bentuk biasanya, bentuk percakapan sehari-harinya ciao. Kalau te tambahin shimaimasu jadi ciao. Misalkan kaimasu. Kaimasu itu bentuk te-nya apa? Katte. Kalau katte shimaimasu bentuk percakapannya berarti kacau. Nah, bukan hatiku sangat kacau, bukan ya. Katte shimaimasu itu kacau. Tabete shimaimasu berarti tabe cau. Oke, kayak gitu. Terus kalau te shimaimasu jadi cata. Wasurete shimaimasu, wasure cata. Jadi te shimaimasu-nya hilang. Wasure cata. Wasurete shimaimasu artinya jadi wasure cata. Tsukarete shimaimasu jadi tsukare cata. Gampang ya. Nah, terus ada juga yang bentuk D. Misalkan gini. Nonde shimaimasu. Nonde shimaimasu. Terus isoide shimaimasu. Oyoide shimaimasu. Nah, kalau itu jadi jauh, minasang. Nonde shimaimasu jadi nonjao. Oyoide shimaimasu jadi oyoijao. Sosoide shimaimasu jadi sosoijao dan lain sebagainya. Bentuk taknya pun sama. Nonde shimaimasu nonjao berarti bentuk taknya adalah nonjata. Shinde shimaimasu berarti shinjata. Kayak gitu gampang ya, minasang. Nah, sensei maknanya apa? Pertama, maknanya adalah menyesal. Kalau te shimaimasu itu jadi kita melakukan suatu hal itu ada unsur penyesalan. Nuance tonsite wa chotto kokai no kimochi ga arawasu hyogen desu ne. Kokai no kimochi o arawasu hyogen desu. Jadi
Kalau misalkan te shimaimashita yang lampau itu lebih menunjukkan bentuk apa ya? Bentuk penyesalan minasang. Tapi kalau misalkan kalau te shimaimas kan belum dikerjakan, artinya adalah akan. Itu merepresentasikan kepaksa nih mau nggak mau harus kayak gitu ya. Seperti itu. Contohnya nih ya. Noto o toranai to wasurete shimau yo. Oke. Noto o toranai to wasurete shimau yo. Kalau tidak menuliskan note, nanti kamu bisa-bisa, nah kayak gitu ya, seolah-olah kayak gitu. Bisa-bisa kamu lupa loh. Bisa-bisa kamu lupa loh. Berarti lupanya belum kan? Nah, jadi wasuremas itu adalah kondisi yang kita nggak mau. Nah, itu wasurete shimau yo. Noto o toranai to wasurete shimau yo. Oke, kalau kamu nggak nulis noto, nanti bisa-bisa kamu lupa loh. Nah, itu kan hal yang nggak diinginkan. Itu ya, kayak gitu pertama. Wasurechou juga bisa. Noto o toranai to wasurechou yo. Kalau nggak nulis noto, kamu lupa loh nanti. Oke, bisa-bisa kamu lupa loh. Nah, itu berarti kita artikan bisa-bisa. Gitu ya. Terus, saifu o nakushite shimatta. Saifu o nakushite shimatta. Saya kehilangan. Saya telah menghilangkan saifu. Saifu itu dompet. Saya telah menghilangkan saifu. Saya telah menghilangkan saifu. Jadi seolah ada unsur, ada nuansa di mana dia tuh nyesal banget. Aduh, gimana ya kayak gitu ya. Ada unsur penyesalan. Nah, ini poin juga yang minasang. Te shimaimas atau te shimaimashita itu juga bisa berarti rampung, sampai beres, sampai habis kayak gitu. Contohnya gini. Nonde shimaimasu. Watashi ga nonde shimaimasu. Misalkan, saya minum. Kalau saya nomimasu, kalau minum itu nomimasu. Kalau nonde shimaimasu itu minumnya sampai habis kayak gitu. Bayangkan gelas minasang, kalau minumnya 2 teguk kan nggak habis. Kayak itu. Masih ada sisa, itu namanya nomimasu. Tapi kalau nonde shimaimasu itu lebih ke minum glek 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 sampai habis, sampai tetes terakhir kayak gitu. Itu nonde shimaimasu. Artinya sampai beres, sampai habis. Watashi wa zenbu tabete shimaimasu. Saya akan makan semuanya. Nah, biasanya ada zembunya kayak gitu ya. Seperti itu. Itu juga makna, itu poin minasang ya, hafalkan ya. Berikutnya 2 lagi minasang ya. Nada te sumimasen. Oke. Te sumimasen. Te sumimasen. Maaf karena ya. Maaf karena. Okurete sumimasen. Maaf karena terlambat kayak gitu. Wasurete sumimasen. Maaf karena lupa. Di sini maksudnya adalah karena minasang. Watashi wa kagi o nakushite sumimasen. Maaf karena saya menghilangkan kunci dan lain sebagainya ya. Watashi ga wakaranakute sumimasen. Maaf karena saya nggak tahu. Misalkan seperti itu ya. Gampang. Terus ada te yokata. Syukurlah karena titik-titik. Oke. Gokaku shite yokata ne. Gokaku shite yokata. Syukurlah lulus. Syukur alhamdulillah lulus kayak gitu ya. Seperti itu. Alhamdulillah karena lulus maksudnya. Oke. Anata wa buji de yokata. Anata wa buji de yokata. Syukurlah kamu selamat. Alhamdulillah kamu selamat. Buji itu selamat ya. D-nya itu adalah bentuk T dari kata sifat na. Buji itu kata sifat na minasang. Seperti itu. Oke. Misalkan gini. Misalkan lagi apa ya? Contohnya anata wa jozu de yokata. Syukurlah karena kamu ini pinter. Kayak gitu. Syukurlah karena kamu ini pinter. Banyak yang minasang. Ya, ingat lagi bentuk T ya. Bentuk T dari kata kerja udah tahu. Tapi kalau bentuk T dari kata sifat I ya, I-nya diganti dengan kute. Kalau bentuk T dari kata sifat na ya, tinggal nambahin D saja minasang. Oke, ini dia 100 bumbu wajib buat teman-teman yang mau ikut ujian JLPT atau NATES ataupun JTSN 4 part ketiga minasang. Nah, tunggu juga part keempat dan part kelimanya. Kayak gitu. Dengan demikian minasang selesai di 100 bumbu wajib N4. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat minasang. Dan kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa juga share ke teman-teman yang lainnya supaya bisa nonton video ini, supaya bisa lulus bareng-bareng, supaya bisa minasang kalau ada yang hajatnya pengen pergi ke Jepang dengan syarat N4, mudah-mudahan bisa lulus. Saya doakan bisa lulus. Ya, terima kasih teman-temanku yang baik hatinya. Oke, terima kasih sudah nonton sampai habis. Nya, saigo made go seichou itadaki arigatou gozaimashita. Mata 次回の動画でお会いしましょう。